Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursita. Saya dari program studi Rekayasa Sistem Komputer Reguler A1 semester 4 Universitas Bina Insan Lubuk Linggau. Baiklah, di sini saya akan membuat video pembahasan materi pertama sampai dengan terakhir mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer Lanjut. Pertemuan pertama yaitu pengertian arsitektur komputer. Arsitektur komputer merupakan konsep perencanaan dan juga struktur pengoperasian dasar dari suatu sistem komputer. Fungsi arsitektur komputer terbagi menjadi 6, yaitu 1. Perencanaan awal sebuah komputer. 2. Prosesor yang dibutuhkan bisa lebih banyak. Yang ketiga, pengguna bisa lebih banyak. Yang keempat, dapat melakukan multitasking. Yang kelima, memastikan komponen-komponen komputer dapat berjalan lancar. Yang keenam, memberikan gambaran aplikasi yang dibuat programmer. Jenis-jenis arsitektur komputer. Yang pertama, komputer SIMD atau singkatan dari Single Instruction Multiple Data. Ini adalah jenis arsitektur komputer yang dibangun secara paralel. Yang kedua, komputer MISD atau singkatan dari Multiple Instruction Single Data merupakan jenis arsitektur komputer yang memiliki fungsi dalam mengeksekusi data yang dapat diproses oleh prosesor yang berbeda-beda. Pertemuan yang kedua yaitu adalah fungsi dan jenis SISD dan MISD. Komputer MISD adalah kependekan dari Multiple Instruction Single Data yang merupakan salah satu jenis arsitektur komputer di mana fungsinya akan berfokus pada pengolahan data. Perangkat ini berfungsi dalam melakukan eksekusi berbagai macam file ataupun dokumen dengan prosesor yang berbeda-beda. Komputer jenis ini tidak memiliki banyak perbedaan dari komputer SISD jika dilihat dari segi strukturnya. Hanya saja mempunyai salah satu pembeda yang paling utama, yaitu dapat digunakan dengan prosesor dalam banyak jenis sehingga kamu dapat menggunakannya lebih dari satu unit. Yang kedua, komputer SISD. Sudah disinggung sebelumnya bahwa komputer SISD memang tidak terlihat berbeda jauh dari komputer MISD. Jenis yang kedua ini merupakan hasil buatan dari von Neumann, memiliki ciri-ciri khas yaitu hanya bisa digunakan dengan satu unit prosesor saja. SISD sendiri merupakan kependekan dari Single Instruction Single. Kepanjangan ini memang menunjukkan bahwa selama pengoperasian hanya menggunakan satu unit prosesor saja. Komputer ini bekerja menggunakan skema logika dan aritmatika sehingga diproses melalui satu perhitungan. Yang ketiga yaitu adalah komputer MIMD, merupakan singkatan dari Multiple Instruction Multiple Data. Jenis ini adalah komputer yang mempunyai beberapa prosesor sekaligus dan bisa diatur secara sistem paralel melalui satu unit pengontrol. Pengguna prosesor yang lebih dari satu bisa menggunakan pengoperasian dari komputer MIMD ini dapat tetap dijalankan meskipun penerima banyak perintah. Jenis ini mampu menjalankan aplikasi dengan kinerja tinggi sehingga cocok digunakan untuk memenuhi kebutuhan komputasi cukup kompleks. Yang keempat, komputer SIMD adalah singkatan dari Single Instruction Multiple Data, di mana komputer ini dibuat secara paralel. Jadi, pengguna dapat mengoperasikannya dengan menggunakan banyak prosesor meskipun hanya melalui satu kendali saja. Pertemuan 3, cara membuat transformasi di arsitektur komputer. Ada beberapa cara untuk membuat transformasi di arsitektur komputer, yakni 1. Merancang array sebuah prosesor. Array merupakan unit tambahan yang digunakan untuk mempercepat kinerja komputer. Yang kedua, mengaplikasikan proses pipelining. Dengan penerapan pipeline ini, pada mikroprosesor akan didapatkan peningkatan untuk kinerja mikroprosesor. Yang ketiga, membuat komputer dengan multiprosesor, yaitu untuk membaca atau menulis sebuah word memory dengan menjalankan instruksi load dan store. Multiprosesor sulit untuk dikembangkan tapi mudah diprogram. Yang keempat, membuat komputer dengan arsitektur yang lain. Jenis arsitektur komputer adalah 1. SISD, yang kedua SIMD, yang ketiga MISD, yang keempat MIMD. Yang kelima,
Atribut yang dipakai untuk mengukur kualitas dari arsitek komputer. Yang pertama, generalitas. Yang kedua, applicability atau daya serap. Yang ketiga, efisiensi. Yang keempat, mudahnya dalam pemakaian. Yang kelima, malleability atau daya tempa. Yang keenam, expandability atau daya kembang. Materi pertemuan keempat yaitu poin-poin penting dalam kinerja sistem. Pengertian kinerja adalah tingkatan untuk memenuhi kombinasi perangkat lunak yang diinginkan. Secara umum, dapat didefinisikan sebagai semua karakteristik dan aktivitas penting yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan yang akan dicapai. Pengertian dan perbedaan antara load test dan stress test. Yang pertama, load test atau uji pembebanan adalah suatu metode pengujian yang bersifat setengah merusak atau merusak keseluruhan komponen bangunan yang diuji. Pengujian yang dimaksud dapat dilakukan dengan beberapa metode, salah satunya metode uji beban. Tujuan dari load test pada dasarnya adalah untuk membuktikan bahwa tingkat keamanan suatu struktur atau bagian struktur sudah memenuhi persyaratan peraturan bangunan yang ada. Yang konsen untuk memeriksa kemampuan dari aplikasi dalam melakukan load aplikasi atau website. Yang kedua, stress test. Stress testing adalah suatu jenis pengujian sistem. Pengujian ini bertujuan untuk melihat apakah perangkat lunak secara keseluruhan mampu menangani kebutuhan sumber daya yang tidak normal, mencakup kualitas, frekuensi, maupun volume. Apakah data dalam jumlah sangat besar dengan frekuensi sangat tinggi serta volume yang sangat besar mengakibatkan performansasi dan bahkan fungsionalitas perangkat lunak terganggu atau tidak. Perbedaan load test dan stress test. Perbedaan paling mencolok antara load testing dan stress testing adalah jika load testing untuk memeriksa kemampuan aplikasi dalam melakukan load aplikasi atau website ke server atau database. Sedangkan stress testing diperuntukkan untuk memeriksa kemampuan aplikasi dalam menerima traffic dari luar agar web atau aplikasi tidak down. Materi pertemuan kelima, faktor yang mempengaruhi keberhasilan arsitektur. Apa itu arsitektur komputer? Arsitektur komputer mempelajari atribut yang berada pada sistem komputer yang berkaitan dengan programmer yang memiliki dampak langsung pada eksekusi logis sebuah program. Contohnya, set instruksi, aritmatika yang dipakai, teknik pengalamatan, mekanisme input atau output. Jadi, arsitektur komputer merupakan sebuah konsep dari struktur pengoperasian dasar dan perencanaan dari sistem komputer. Arsitektur komputer merupakan sebuah rencana yang berada dalam bentuk cetak biru atau blueprint dan deskripsi fungsional dari kebutuhan perangkat keras yang didesain. Hal ini pengimplementasian pencernaan dari masing-masing bagian akan difokuskan terutama pada bagian CPU bekerja dan bagaimana cara pengaksesan data dan alamat dari dan ke memory chunk, RAM, ROM, dan lain-lain. Materi pertemuan ke-6, komputer generasi pertama dan kedua. Komputer generasi pertama pada tahun 1940 sampai 1959. Komputer pada zaman ini memerlukan banyak tenaga elektrik serta menggunakan tabung vakum untuk memproses dan menyimpan datanya. Alat ini menjadi cepat panas dan mudah terbakar sehingga untuk menjalankan operasi keseluruhannya membutuhkan ribu-ribu tabung vakum. Komputer generasi kedua, 1959 sampai 1964. Komputer generasi kedua menggantikan bahasa mesin dengan bahasa assembly, yaitu bahasa yang menggunakan singkatan-singkatan untuk mengganti kode biner. Komputer generasi kedua ini memerlukan komputer yang secara keseluruhannya menggunakan transistor. Pertemuan ke-7, komputer generasi ketiga dan keempat. Komputer generasi ketiga, 1964 sampai awal 1980-an. Transistor yang digunakan pada generasi sebelumnya ternyata menghasilkan panas yang cukup besar dan dapat berpotensi merusak bagian-bagian internal komputer. Seorang insinyur bernama Jack Kilby kemudian menggantikan transistor dengan kombinasi 3 komponen elektronik yang telah dikembangkannya, yaitu integrated circuit. Hasilnya, komputer menjadi semakin kecil karena komponen-komponennya dipadatkan dalam chip.
komputer generasi keempat, awal 1980-an. Pada generasi keempat, ukuran komputer semakin kecil lagi. Dalam sebuah chip tunggal bisa memuat hingga jutaan komponen. Hal tersebut mengakibatkan daya kerja komputer semakin meningkat, efisien, dan dapat lebih diandalkan. Materi pertemuan ke-9. Komputer generasi sekarang sampai masa depan. Komputer generasi kelima atau masa depan. Perkembangan zaman yang diiringi dengan kemajuan teknologi semakin memungkinkan pembuatan komputer generasi kelima. Pada generasi ini, diperkirakan model non-Neumann akan digantikan dengan sistem yang mampu mengkoordinasikan banyak CPU untuk bekerja secara serempak. Materi pertemuan 12 mengukur kualitas arsitektur komputer. 6 atribut mutu arsitektur. 1. Generalitas adalah ukuran besarnya jangkauan aplikasi yang bisa cocok dengan arsitektur. Sebagai contoh, komputer yang terutama digunakan untuk aplikasi ilmiah dan teknik menggunakan aritmatik floating point, dan komputer yang terutama digunakan untuk aplikasi bisnis menggunakan aritmatik desimal. Yang kedua, daya terap. Daya terap atau applicability adalah pemanfaatan arsitektur untuk penggunaan yang telah direncanakannya. Yang ketiga, efisiensi. Efisiensi adalah ukuran rata-rata jumlah hardware dalam komputer yang selalu sibuk selama penggunaannya biasa. Arsitektur yang efisien memungkinkan terjadinya implementasi yang efisien. Yang keempat, kemudahan penggunaan. Kemudahan penggunaan arsitektur adalah ukuran kesederhanaan bagi programmer sistem untuk mengembangkan atau membuat software untuk arsitektur tersebut. Misalnya, sistem pengoperasiannya atau kompilernya. Yang kelima, daya tempa. 4 ukuran sebelumnya, daya terap, generalitas, efisiensi, dan kemudahan pengguna berlaku untuk arsitektur komputer. 2 ukuran terakhir, daya tempa dan daya kembang, umumnya berlaku untuk implementasi komputer dalam satu rumpun. Yang keenam, daya kembang. Daya kembang adalah ukuran kemudahan bagi perancang untuk meningkatkan kemampuan arsitekturnya. Misalnya, kemampuan ukuran memori maksimumnya atau kemampuan aritmatiknya. Baiklah, itu tadi pembahasan dari materi pertama sampai dengan materi terakhir. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.